Bayangkan sebuah festival musik yang dulu pernah bangkrut di tahun pertamanya, tapi kini jadi simbol budaya pop dunia, mendatangkan jutaan dolar, dan dihadiri selebriti, fashion icon, sampai miliarder. Inilah kisah Coachella. Festival musik yang bukan cuma soal lagu, tapi juga gaya hidup, budaya, bahkan bisnis besar. Tapi, apakah kamu tahu? Ada cerita kelam di balik gemerlapnya panggung ini? Selamat datang di Jendela Dunia. Karena kita akan kupas sejarah lengkap Coachella, dari awal mula sampai jadi raksasa hiburan dunia. Semua bermula di tahun 1993. Band legendaris Pearl Jam sedang perang dingin dengan promotor besar Ticketmaster. Mereka memutuskan tampil di tempat alternatif, Empire Polo Club di Indio, California. Konser itu sukses besar, dan dari situlah muncul ide. Bagaimana kalau tempat ini dijadikan festival tetap? Akhirnya, pada Oktober 1999, Coachella Festival pertama kali digelar, diprakarsai oleh Paul Tollett dan Rick Van Santen dari Golden Voice. Namun masalah muncul. Festival ini rugi hampir $1 juta. Banyak yang bilang ini akhir Coachella, tapi Paul Tollett tidak menyerah. Coachella comeback pada tahun 2001. Mereka mengubah strategi, lebih selektif dalam memilih artis, mengutamakan pengalaman audiens, dan memperkuat brand sebagai festival musik alternatif. Tahun demi tahun, nama-nama besar mulai berdatangan. Beck, Radiohead, The Cure, dan lainnya. Golden Voice juga memperluas kerjasama dengan promotor besar, dan akhirnya diakuisisi oleh AEG, Anschutz Entertainment Group, investasi yang mengamankan masa depan Coachella. Mulai tahun 2010-an, Coachella bukan cuma soal musik. Festival ini jadi ajang pamer gaya hidup, fashion bohemian, influencer, selebriti papan atas, dan momen viral. Bahkan muncul istilah Coachella look di media sosial. Tahun 2012, Coachella jadi festival pertama yang menggelar 2 akhir pekan berturut-turut dengan line-up yang sama. Dan puncaknya, momen ikonik seperti hologram Tupac dan penampilan Beyoncé mengubah Coachella menjadi panggung sejarah. Hari ini, Coachella menghasilkan lebih dari $100 juta per tahun hanya dari tiket. Belum termasuk merchandise, sponsor, dan penjualan makanan minuman. Festival ini menyumbang ratusan juta dolar untuk ekonomi lokal California setiap tahunnya. Coachella juga dikenal sangat eksklusif. Tiket bisa sold out dalam hitungan menit, dan harga bisa mencapai ribuan dolar. Tapi meski mahal, orang tetap datang. Karena buat banyak orang, Coachella bukan cuma festival, tapi pengalaman hidup. Tentu saja, Coachella tidak luput dari kritik. Ada isu soal harga tiket yang terlalu mahal, dampak lingkungan, hingga afiliasi politik dari pemilik AEG yang sempat jadi sorotan. Banyak pula yang bilang Coachella kini lebih fokus pada fashion dan viral moment, ketimbang musik itu sendiri. Namun, festival ini tetap jadi simbol zaman dan tren global. Di era digital dan pasca pandemi, Coachella tetap relevan. Mereka aktif di YouTube, TikTok, dan media sosial lain. Bahkan live stream Coachella ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Dengan inovasi terus-menerus,
kolaborasi visual dan musik, serta kekuatan brandnya, sepertinya Coachella belum akan kemana-mana. Bahkan mungkin, inilah masa keemasan baru festival musik dunia. Jadi sekarang kamu tahu, di balik lampu gemerlap, panggung megah, dan influencer Instagram, Coachella menyimpan kisah jatuh bangun yang luar biasa. Dari hampir gulung tikar, hingga menjadi festival paling bergengsi di dunia. Kalau kamu punya kesempatan datang ke Coachella, apakah kamu akan datang? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.